Ya, Virgon gitu. saya sebenarnya nggak bisa berkomentar terlalu jauh ya, karena kan saya bukan pengacara dari pihak pelapor. Tapi ini saya anggap adalah apa ya? Ya ini efek balik dari perkataan dia yang dulu kalau saya bilang, karena dia dulu menuduh klien saya sebagai pelakor sampai beritanya sangat merugikan klien saya, keluarganya. Tadi saya sempat telepon Tenten aja, sampai Tenten bersyukur banget bahwa akhirnya dia kena sendiri dengan apa yang dia omongkan, karena memang apa yang dia tuduhkan ke klien saya selama ini itu tidak benar. Makanya kita bikin laporan polisi. Dan sekarang tadi saya cek juga di Polda Metro, teman-teman di Polda Metro sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan, tetap berjalan, dan bahkan sekarang di tahap mau pemeriksaan ahli pidana. Tapi soal Virgon gimana sih, kan ramai komentar soal dia mungkin berikan komentar lah bang, mungkin sedikit pakai kata-kata gitu macam ya gitu dah gitu kalau di media sosial ramai banget lah. Ya makanya ini semua itu adalah omongan yang berbalik ke dia sendiri sebenarnya. Ini karmanya dia lah, karena dia dulu menuduh orang, akhirnya sekarang dia yang merasakan. Kalau sampai benar terjadi, ini benar-benar suatu aib ya. Kalau saya bilang aib banget buat Inara. Kalau untuk Tenten sendiri sampai sekarang maksudnya tetap proses hukumnya berjalan, alasannya apa sih bang? Walaupun sebelumnya kan mungkin sudah ada permintaan maaf ya, mungkin walaupun tidak sesuai harapan. Ya intinya kalau kita kan mengikuti proses hukum, ya kita ngikutin aja dari pihak kepolisian seperti apa, dari Polda Metro. Yang setahu saya tadi sore sampai tadi siang kita cek juga prosesnya berjalan, malah sebentar lagi akan pemeriksaan saksi ahli pidana. Jadi ya berarti kan unsur-unsur pidananya diduga, unsur pidananya itu terpenuhi, makanya butuh keterangan lagi saksi ahli. Bang, kalau untuk Virgonnya sendiri sepanjang laporan ini berlangsung ada nggak, atau mungkin dari Inara menghubungi Tenten sendiri? Tidak ada komunikasi lagi baik dari Inara maupun dari Virgon. Ya kita santai aja, kita sebagai pelapor, yang terlapor kan mereka berdua. Ya, jadi kita pasif aja sebenarnya. Oke bang, balik lagi mungkin soal Inara ya, dia dilaporkan di Polda ini dugaan perzinahan pasal 28 KUHP dengan bukti CCTV. Apakah mungkin pengetahuan abang terkait pasal tersebut itu gimana sih bang? Berapa tahun gitu bang? Saya belum lihat ya berapa ininya, tapi gini, itu kan masih dari segi dari pihak kepolisian kan masih dengan ada laporan itu akan dipelajarin dulu CCTV seperti apa, ya kan, diambil dari mana. Kalau menurut pandangan saya sih, dengan ada CCTV sih mestinya kuat banget ya, maksudnya untuk dijadikan bahan laporan dari istri sah nih, karena kan statusnya masih sebagai istri sah kan. Yang dilaporkan juga sudah tepat, suaminya dan si pelapornya. Jadi kalau saya bilang ya kita lihat aja proses seperti apa. Itu kan masih dalam bentuk laporan, itu masih dugaan, belum ada status hukum yang pasti nantinya seperti apa. Jadi kita belum tahu nih, bisa aja berkembang dari pasal itu, bisa aja berkembang yang lain. Bang, tapi kalau misalnya untuk pasal perzinahan sendiri pembuktiannya tuh seperti apa sih bang? Kan ini susah dibuktikan ya bang, untuk hubungan ibadah suami istri. Ya, jadi memang itulah susahnya kalau melaporkan perzinahan. Sebenarnya harus dilihat secara langsung, ada persetubuhan itu ya kalau dari perzinahan. Makanya dulu seperti kayak kasusnya Vanessa, waktu saya tangani Vanessa, waktu dibilang ada prostitusi segala macam, di mana prostitusinya? Tidak bisa dibuktikan prostitusinya karena tidak ada hubungan badan segala macam. Nah makanya kita kan nggak tahu nih apa bukti dari pihak pelapor, videonya seperti apa. Kalau sampai memang terbukti adanya perzinahan itu, ya mungkin masuk. Tapi berarti kan bisa dibuktikan kan perzinahannya. Respon klien abang gitu pas menghubungi terkait berita ini, dulu kan pernah dituduh ya bang mungkin. Wah seneng banget, Tenden seneng banget. Klien saya seneng banget dengar
bahwa dia dilaporkan terkait perselingkuhan ini. Ini membuktikan apa yang dulu dia tuduhkan kepada klien kami sekarang berbalik ke dia. Justru dialah yang melakukan perselingkuhan. Berarti ibarat kata mungkin yang mendugaannya ini karma gitu. Ya ini karma buat Inara lah. Kalau memang terbukti ya, memang terbukti. Ini kan masih laporan ya, masih laporan. Kalau yang terbukti itu nanti setelah proses persidangan. Apa nanti dari pihak kepolisian juga kan kalau ada sampai penahanan segala macam, berarti kan karena ada pembuktian awal. Tapi kan ujungnya adalah di putusan pengadilan. Bang, ancaman hukumannya kalau pasal perzinahan? Aduh, gue mesti lihat nih, lihat dulu ya. Bang, ancaman hukumannya kalau pasal perzinahan? Ya, setahu saya ancaman hukumannya cuma 1 tahun paling lama ya. Jadi kemungkinan untuk tidak ditahannya mungkin besar, tidak sampai ditahan lah. Tapi kan sanksi sosialnya sebenarnya, berarti pelapor ini lebih menginginkan pada sanksi sosial sebenarnya kepada si pelaku. Berarti Tenten pernah hubungin Virgon nggak sih bang gitu maksudnya Aku nggak tahu. langsung Aku gitu, tahu. mungkin terkait kasus Dulu ini, sempat ya, setahu aku sempat hubungin ke Virgon juga. Cuman kesininya udah lost contact sama sekali. Udah nggak berteman sama sekali kan. Sama Dilan kan juga sama sibuk dengan kerjaannya mereka lah berdua lah, pacarnya itu. Bang, kalau kasusnya Tenten berjalan, itu ancaman hukumannya berapa? Nah, itu yang justru berat. Justru itu yang justru berat. Setahu saya bisa di atas 5 tahun. Waktu itu laporinnya pasal apa, Bang? Kan kita ya penyebaran fitnah. Ada beberapa pasal saya lupa. Ada beberapa pasal yang kita laporkan. Justru yang berat itu di kasus Tenten, bukan di sini. Kalau di sini lebih pada sanksi sosial lah sebenarnya dengan dilaporkannya Inara dan sang suami. Lebih pada sanksi sosial ke masyarakat lah. Kalau untuk ditahannya saya rasa kemungkinan kecil lah untuk ditahan. dari Tenten sempat cerita gak sih soal Inara ini gimana gitu bang kan dia dikenal dengan apa ya bisa dibilang nih baik lah gitu kalau di sana kita Enggak lah, kalau kita nggak mau ngomong gitu lah. Maksudnya Inara seperti apa nggak mau itu udah lain lah, itu beda lah urusannya. Saya nggak mau komentar lah. Kalau saya kan nggak kenal Inara juga seperti apa. Bang, waktu Tenten menghadapi tuduhan yang sama seperti Inara sekarang, jatuh bangunnya gimana sampai sekarang udah tadi Wah, abang bilang udah kan balik waktu kerja itu lagi. kita sampaikan bahwa gara-gara tuduhannya dia waktu itu sampai keluarganya, wah malunya seperti apa. Bukan masalah keluarga inti loh, sampai keluarga besar. Mereka tuh ada keluarga besarnya itu yang sangat marah gitu. Makanya waktu itu kenapa akhirnya Tenten akhirnya melaporkan Inara. Karena itu permintaan dari keluarganya, bukan hanya ibu, tapi keluarga besarnya yang sangat marah. Sampai akhirnya sekarang udah balik menggigil lagi perjalanannya. Ya sekarang kan buktinya fine aja, bagus-bagus aja, sama pacarnya juga awet kan. Udah berapa tahun dari yang kasus itu? Buktinya sampai sekarang masih hubungannya. Jadi kalau dibilang perselingkuhan dengan siapa Tenten? Dengan Virgon tuh udah dianggap sama dia kayak kakaknya kok. Tapi kan pihak sana nggak pernah mau dengar. Maksudnya tidak ada upaya pendekatan sebelum melakukan itu gitu loh. Main asal tuduh. Ternyata buktinya juga tidak ada, fotonya juga salah, bukan Tenten pada waktu itu ya. Tapi ya udah, restorasi justice-nya kan waktu itu tidak berjalan, intinya kita menolak. Tidak mau kita. kerugian apa sih bang kalau misalkan ada tuduhan kayak begitu buat kita nih sanksi sosial gitu kan pasti dihujat netizen iya gitu pasti kan kerugian soal pekerjaan gitu brand kadang menghandle katakan Inara mulai merasakan itu gitu bang. Ya sebenarnya ya hati-hati ini bisa hak asuhnya dia juga bisa ini loh hak asuh terhadap anaknya dia bisa digugat sama Virgon nih bisa, keluarganya Virgon bisa gugat ini berarti kan sebagai ibu yang tidak layak. Bagaimana coba? Sekarang kan kasihan anak-anaknya dengan kondisi framing ibunya yang seperti ini sekarang. Ya mudah-mudahan aja nggak tahu kalau nanti akhirnya cara benar-benar nikah nggak dengan laki-laki itu apa seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau benar-benar akhirnya ini pisah, mungkin akhirnya mereka nikah ya mungkin beda ya. Saya nggak tahu lah ya persepsi publik
seperti apa. Tapi kan untuk saat ini kan persepsinya negatif ya. Dulu dia yang teriak, sekarang malah dia jadi pelakunya. Ini masih dugaan ya. Saya nggak bisa bilang ini karena dari pihak Inara sendiri kan belum ada statement apapun. Ada saran hukum mungkin dari Abang untuk Inara harus seperti apa Bang? Kalau saya bilang sih ini peran dari laki-lakinya ya. Bagaimana bisa proses seperti apa lah yang ditempuh kepada si pelapor, kepada istrinya lah. Karena kalau untuk Inara berat, kalau saya bilang yang paling bisa mendekati ini adalah pihak suami. Bagaimana ke pelapor? Karena kan ini mau nggak mau kan ini istri. Saya nggak tahu apakah punya anak juga atau enggak. Inti ya solusinya adalah pendekatan secara kekeluargaan sebenarnya dari pihak laki-laki ke perempuan. Berarti menurut pendekatan secara keluarga ini akan berdampak ke anak ya Bang, berarti Bang nanti? Pastilah. Apapun, mau perceraian, mau perselingkuhan ini sebenarnya efeknya pasti, apalagi sampai viral seperti ini ya, pasti kalau punya anak itu dampaknya pasti ke anak. Udah pasti dampaknya ke anak, nggak mungkin enggak. Bang, terakhir ini kalau ternyata tidak terbukti, langkah yang mesti diambil Inara seperti apa? Kalau tidak terbukti apa? Ternyata tuduhan ini misalnya tidak Ya sama seperti yang kayak dilakukan klien kami kan. Inara juga bisa melaporkan pelapor kan. Kalau memang ini tidak terbukti, ternyata Inara tidak melakukan ini, ya bisa melapor balik. Sama seperti yang dilakukan Tenten dulu. Ya bisa melaporkan balik. Berarti yang di Polda itu update-nya gimana Bang? Mungkin kedepannya ada saksi atau apa? Ya, yang jelas tadi siang saya dikabarin info dari penyidik bahwa prosesnya adalah lagi mau pemeriksaan saksi ahli pidana. Berarti ini mungkin udah nggak lama lagi. Berarti Itu penetapannya apa tersangka apa tidak nggak lama lagi. Tapi sih kalau sampai pemeriksaan saksi ahli ya, berarti kan butuh keyakinan penyidik nih untuk memenuhi ini biar bisa P21. Oke, berarti bisa dibilang dalam waktu dekat akan naik sidik gitu. Iya, oh udah sidik sudah. Udah naik sidik, Justru maksudnya itu. tinggal nunggu penetapan tersangka. Oh, penetapan dalam beberapa minggu ini berarti ya Bang? Ya nggak tahu minggu apa sebulan kan tergantung penyidik sebenarnya. Kita sih tadi berkoordinasi karena banyak perubahan di penyidiknya. Jadi kemungkinan kita mungkin besok koordinasi lagi bagaimana secepatnya lah biar perkara ini biar jelas. Berarti biar ada kepastian hukum yang didapat dan keadilan yang didapat. Ya ini kalau sampai terbukti juga ini ada efek juga buat Inara karena kasus yang satu belum selesai, ini udah ada kasus pelaporan baru lagi kan. Hati-hati, ini sangat berbahaya kalau saya bilang. Karena di pengadilan pun nanti kalau sampai ke pengadilan bahwa pernah melakukan proses, pernah dipidana atau tidak kan ada, itu menjadi pertimbangan hakim untuk masalah putusan terhadap hukumannya.